Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sidang sengketa pemilihan Presiden 2024 pada hari ini. Pada saat video ini dibuat, MK masih membacakan putusannya. Tapi udah ada nih beberapa poin menarik yang saya pikir sudah sampai kepada kesimpulan. Poin pertama, nggak ada capres-cawapres dan parpol yang keberatan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Teman-teman, waktu Mas Gibran Rakabuming Raka dimajukan sebagai cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju, emang benar sih banyak suara-suara sumbang. Tapi pertanyaannya, kenapa saat itu nggak ada yang ajukan keberatan ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara? MK ini lembaga hukum, sehingga yang dijadikan pegangan adalah bukti formil. Jangan-jangan karena kalah aja, jadi segala nyari-nyari alasan lah untuk didalilkan. Dikutip dari kantor berita.com, Hakim Konstitusi Pak Arief Hidayat mengatakan nggak ada permasalahan dalam keterpenuhan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Hakim Arief mengatakan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU telah sesuai dengan putusan MK. Hakim Arief juga bilang bahwa MK nggak menyidangkan konstitusionalitas si syarat, tapi menyidangkan keterpenuhan si syarat oleh si bakal calon. Dan Mas Gibran memenuhi kok. Jadi clear ya, nggak ada urusan lagi di poin ini. Balik lagi ke poin saya tadi teman-teman. Lagian nih, kalau memang keberatan dengan pencalonan Mas Gibran sejak awal, kenapa sih nggak ajuin keberatan tersebut ke PT UN sejak awal juga? Lah ini kan Pak Hasto baru aja ajuin pas pemilu udah selesai. Mas Gibran juga udah menang. Pak Ganjar Mahfud udah kalah. Jadi kesannya alasan yang pada musim kampanye kemarin dijadikan bunga-bunga elektoral namun gagal total ya. Ini dibuat-buat aja karena udah kalah. Tapi di saat yang bersamaan takut untuk akui kekalahan. Maksudnya apa? Begini, kalau memang ada pelanggaran hukum, sejak awal digugat dong ke PT UN. Ini malah seperti mengkapitalisasi argumen ini cuma pada ranah politik. Berharap publik tidak memilih Prabowo Gibran karena alasan pencalonan Gibran bermasalah. Dan berharap paslonnya mendapatkan pundi-pundi elektoral. Taunya malah lebih dari separuh rakyat Indonesia pilih Prabowo Gibran. Justru yang pilih Pak Ganjar Mahfud cuma 16%. Nah, poin kedua, Mahkamah Konstitusi nggak menemukan bukti adanya intervensi Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 ini. Nah, kalau untuk intervensi atau cawe-cawe ini ada dua subpoin yang penting yang saya catat. Subpoin pertama, MK nggak temukan bukti bahwa Pak Jokowi mengintervensi MK pada putusan MK nomor 90 tahun 2023. Jadi putusan MK ini pernah rame lah dibicarakan orang karena putusan ini yang memberi ruang untuk Mas Gibran maju sebagai cawapres. Dan untuk mereka yang takut dengan pencalonan Mas Gibran, kemudian diisukan bahwa Pak Jokowi telah intervensi MK. Jadi menurut Hakim Arief, walaupun Hakim Usman, Ketua Hakim Konstitusi saat itu divonis melanggar etik oleh MK-MK, tapi putusan MK nomor 90 itu tetap sah secara hukum dan vonis MK-MK nggak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power, ya Presiden Jokowi dalam hal ini ya, untuk merubah syarat pasangan calon tersebut. MK itu kan majelis terhormat, nggak bisa cuma pakai asumsi-asumsi kosong. Nah, subpoin kedua, sejak tahap rencanaannya bersama DPR RI hingga pembagiannya kepada warga, bansos atau bantuan sosial adalah program yang seluruh prosesnya wajar. Dan nggak ada bukti juga bahwa bansos dapat menghilangkan kesadaran dan atau kebebasan masyarakat atau rakyat untuk memilih paslon. Dikutip dari kantor berita CNBC, Hakim Ridwan Mansur mengatakan setidaknya dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, Mahkamah nggak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, kata Hakim Ridwan ya. Lebih lanjut, Hakim Ridwan juga bilang, terlebih dalam persidangan, Mahkamah nggak menemukan bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Masih kata Hakim Ridwan ya. Nah, ini nih, poin ketiga.
Intervensi PJ Kepala Daerah nggak terbukti dan nggak beralasan menurut hukum. Jadi tim hukum Amin mengajukan dalil bahwa PJ Kepala Daerah mengintervensi Pemda untuk mencabut izin kampanye paslon nomor 1 di beberapa wilayah. Katanya begitu ya, seperti di Bekasi, Ciamis, Tasikmalaya, Kota Bandung, Aceh, dan juga NTB. Juga bahwa PJ Kepala Daerah mendapat perintah dari Mensesnek Pak Pratikno dan petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan paslon nomor urut 2 serta tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Dalil ini juga ditolak teman-teman. Kenapa? Karena buktinya cuma screenshot HP dan media online. Nggak ada saksi ahli. Kayak bercanda aja nih tim hukum Amin. Nah, dikutip dari kantor berita Viva News, Hakim Guntur Hamzah mengatakan terhadap dalil-dalil tersebut di atas setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon serta bukti-bukti surat garis miring tulisan ya yang diajukan oleh pemohon, mahkamah menilai bahwa dalil pemohon hanya mengajukan bukti berupa video yang bersumber dari media online tanpa dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil pemohon. Ya sudah, buat mereka pembenci Pak Jokowi, pembenci Pak Prabowo dan Mas Gibran, saran saya, terima aja kekalahan ini. Berdamailah dengan kenyataan. Move on aja. Dewasalah dalam berpolitik. Rakyat sudah memilih. Jangan terlalu bernafsu untuk berkuasa hingga mengorbankan apa yang sudah menjadi kehendak rakyat. 96 juta rakyat Indonesia menginginkan Prabowo Gibran untuk memimpin RI 5 tahun ke depan. Nah, saya khawatir kalau masih belum bisa berdamai dengan kenyataan dan tantrum terus, bisa-bisa stresnya nanti jadi 20 tahun. Jadi bisa aja dong Prabowo Gibran memimpin RI 2 periode, lalu Gibran dengan cawapres X memimpin 2 periode lagi. Nah, itu kan stresnya bisa 20 tahun nanti. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.